Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan kemunculan dari para master dari kerajaan iblis. Nah, kira-kira di episode kali ini apa yang direncanakan Lilith untuk menjadi ratu kerajaan manusia dan apa yang membuat Ellie dan Aoyuki marah besar pada Lilith? Oke, dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Sekarang cerita kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Sebelum Putri Lilith memberitahu Light tentang pertemuan penting yang akan diadakan di kerajaan Nine. Saat itu, Lilith berada di ibu kota kerajaan manusia, tepatnya di dalam kamarnya. Bersamanya ada Nono, pelayan pribadinya, serta salinan Yume yang bertugas sebagai pengawas sekaligus penghubung dengan Light di Abyss. Pada saat itu, Lilith bertanya kepada Yume apakah sihir hipnotis sudah bekerja. Yume menjawab bahwa sihir tersebut telah berefek tanpa kendala apapun. Dan benar saja, Nono yang telah terkena sihir hipnotis hanya terdiam tanpa memberikan reaksi. Lilith pun mengucapkan terima kasih kepada Yume karena telah menggunakan sihir hipnotis pada Nono. Yume sendiri tidak mempermasalahkannya dan justru merasa senang bisa melaksanakan perintah Putri Lilith. Lilith memahami dengan baik bahwa kartu super rare hipnotis tidak akan efektif terhadap target dengan level tinggi. Meski begitu, kartu tersebut tetap memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi target sesuai kehendaknya, terutama dalam hal mengumpulkan informasi. Karena itulah, Lilith berniat memastikan apakah Nono, yang merupakan pelayan pribadinya, benar-benar setia atau justru seorang mata-mata. Bagi Putri Lilith, hal ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jika ia ingin mengubah posisi kerajaan manusia yang selama ini direndahkan oleh negara lain, maka ia harus bekerja sama dengan Light untuk menjalankan rencana besar. Tujuan akhirnya adalah menjatuhkan ayahnya dari posisi penguasa kerajaan manusia saat ini. Oleh karena itu, pada pertemuan di kerajaan Nine yang akan diadakan beberapa tahun mendatang, Lilith harus merebut posisi tersebut dan menjadi penguasa berikutnya. Inilah alasan mengapa ia harus menyingkirkan semua mata-mata yang menyusup ke dalam kerajaan dan hanya mengumpulkan orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya. Dan orang pertama yang harus ia buktikan kesetiaannya adalah Nono, sosok yang paling dekat dan paling ia percayai. Karena merasa semuanya sudah siap, Lilith meminta Yume untuk berjaga di depan kamar, mengawasi jika ada orang yang mencoba masuk, sekaligus memberi aba-aba atau mengulur waktu bila diperlukan. Yume memahami perintah itu dengan baik dan segera melaksanakannya. Menurut Lilith, salinan Yume benar-benar sangat mirip dengan aslinya. Bahkan dari kebiasaan dan perilakunya pun hampir tidak bisa dibedakan. Ironisnya, pada saat seperti ini satu-satunya sosok yang benar-benar bisa ia percayai justru hanyalah salinan Yume. Meski Nono telah bersama Lilith sejak kecil dan bahkan sudah dianggap seperti kakak sendiri, tetap terasa mustahil baginya bahwa Nono adalah seorang mata-mata. Dengan perasaan campur aduk, Lilith pun mulai memberi instruksi agar Nono menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Setelah Nono merespons dengan baik, Lilith langsung mengajukan pertanyaan pertama. Apakah Nono bukanlah mata-mata dari negara lain? Nono pun spontan menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, Lilith sempat mengira dugaannya salah. Namun, demi memastikan, ia kembali mengajukan pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Kali ini, Nono menjawab dengan jujur bahwa dirinya adalah mata-mata dari kerajaan iblis. Pengakuan itu membuat Lilith shock berat hingga tubuhnya terjatuh. Yume yang berjaga di depan kamar mendengar suara keributan dan segera menanyakan kondisi Lilith yang tampak tidak baik-baik saja. Dalam keadaan masih terguncang, dada Lilith terasa sesak dan pikirannya kacau karena tidak sanggup menerima kenyataan tersebut begitu saja. Setelah berhasil menenangkan diri, Lilith mengucapkan terima kasih kepada Yume dan memintanya kembali berjaga di depan. Setelah itu, Lilith kembali bertanya kepada Nono, memastikan sekali lagi apakah dirinya benar-benar mata-mata dari kerajaan iblis dan meminta penjelasan yang lebih rinci. Nono membenarkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa keluarganya telah mengikuti perintah kerajaan iblis secara turun-temurun. Mereka ditugaskan untuk menyusup ke kerajaan manusia sebagai mata-mata sejak generasi sebelumnya. Lilith kemudian bertanya apakah Nono berada di sisinya selama ini hanya untuk mengawasinya. Nono menjawab bahwa jika suatu saat tindakan Lilith berpotensi merugikan kerajaan iblis, maka ia diperintahkan untuk membunuh Lilith tanpa ragu. Mendengar itu, Lilith semakin syok dan ketakutan.
ia tidak bisa memahami mengapa Nono sanggup bertindak sejauh itu. Nono pun menjelaskan bahwa jika ia gagal menjalankan perintah tersebut, maka seluruh keluarganya akan dibunuh, termasuk dirinya sendiri. Lilith kembali bertanya apakah masih ada mata-mata lain di dalam kerajaan. Nono menjawab bahwa selain dirinya, terdapat mata-mata lain yang menyamar di antara para pelayan. Bahkan beberapa sudah berhasil menyusup ke dalam pemerintahan. Tidak hanya itu, ada pula mata-mata yang dikirim oleh ras lain. Lilith benar-benar tidak menyangka bahwa penyusupan telah sejauh itu. Fakta bahwa bukan hanya satu, melainkan banyak mata-mata dari berbagai ras telah masuk ke kerajaan membuatnya semakin terpukul. Ia tidak bisa memahami bagaimana Nono bisa mengabdi pada negara lain dan seolah tidak mencintai kerajaan tempat ia dibesarkan. Dalam kesedihannya, Lilith teringat kembali kebersamaannya dengan Nono sejak kecil hingga dewasa. Bagaimana Nono selalu berada di sisinya, mendukungnya di saat sedih maupun bahagia. Setelah mengusap air mata yang jatuh, Lilith pun memantapkan hatinya. Ia berniat untuk mengakhiri siklus ini, bahkan jika itu berarti harus membunuh Nono dengan tangannya sendiri. Setelah itu, Lilith mulai berusaha menyusun langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki cukup banyak orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sementara mata-mata masih tersebar di sekelilingnya. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya pilihan yang bisa ia andalkan hanyalah berkonsultasi dengan Light untuk menentukan rencana selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Lilith kembali mengadakan pertemuan penting dengan Light di Menara Raksasa. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Light telah meluangkan waktu untuk menemuinya. Light sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat Lilith juga pernah menyelamatkan Yume. Dalam pertemuan itu, Lilith menjelaskan bahwa saat ini ia mengalami kesulitan besar untuk mengungkap seluruh mata-mata di kerajaannya. Kondisi tersebut membuatnya kewalahan, terlebih karena hanya salinan Yume yang benar-benar bisa ia andalkan. Oleh karena itu, Lilith memohon agar Light bersedia memberinya kartu shadow tambahan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Light memahami kesulitan yang sedang dihadapi Lilith dan mengerti alasan mengapa ia membutuhkan kartu shadow. Namun, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa memberikan kartu shadow kelas ultra rare lagi karena kartu tersebut sangat langka dan tidak lagi tersedia untuk dibagikan. Mendengar hal itu, Lilith terkejut. Ia baru menyadari betapa berharganya kartu yang sebelumnya telah diberikan Light kepadanya, hingga merasa bahwa permintaannya kali ini terdengar tidak tahu diri. Sebenarnya, Light masih memiliki kartu shadow lain, tetapi karena kelangkaannya yang luar biasa, ia tidak bisa memberikannya lagi. Meskipun merasa berutang budi pada Lilith, karena itulah ia terpaksa menyembunyikan kebenaran tersebut. Sebagai gantinya, Light mengatakan bahwa meskipun ia tidak dapat memberikan kartu shadow, ia masih memiliki beberapa bawahan yang belum pernah dipanggil dan bisa ia tugaskan untuk membantu Lilith. Selain itu, karena pertemuan antar negara baru akan diadakan beberapa tahun lagi, mereka masih memiliki cukup waktu. Dengan perencanaan bertahap, seluruh bawahan Lilith yang ternyata merupakan mata-mata bisa digantikan satu persatu tanpa menimbulkan kecurigaan. Lilith merasa sangat berterima kasih atas bantuan dan saran dari Light, lalu menyatakan bahwa ia akan mengikuti rencana tersebut. Light pun merasa lega karena Lilith menerima sarannya dengan baik. Dengan begitu, keduanya mulai melanjutkan pembahasan mengenai urusan logistik dan berbagai hal lain yang perlu dipersiapkan untuk rencana ke depan. Singkat cerita, di ibu kota kerajaan manusia, ayah Lilith menyampaikan kabar bahwa penyihir menara telah memusnahkan sekitar 2.000 pasukan Beastmen. Akibat peristiwa besar tersebut, kerajaan iblis langsung menetapkan penyihir menara sebagai ancaman serius dan mengambil inisiatif demi mendiskusikan cara menghadapi menara raksasa. Meski waktu pertemuan belum ditentukan, semua pihak diminta bersiap untuk berangkat kapan saja begitu keputusan diambil. Di sisi lain, Lilith masih belum menerima kabar apapun dari Light. Namun, ia sadar betul bahwa rangkaian kejadian ini tidak lepas dari campur tangan Light. Karena itu, ia segera meyakinkan ayahnya agar memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin kerjasama dengan pihak menara raksasa demi mengangkat posisi kerajaan manusia di mata negara-negara lain. Sayangnya, ayah Lilith menolak usulan tersebut. Menurutnya, kerajaan manusia tidak boleh bekerja sama dengan penyihir menara yang dianggap sangat berbahaya. Lilith pun berusaha meyakinkan ayahnya dengan menjelaskan bahwa penyihir menara justru mendukung kebebasan manusia, sehingga kecil kemungkinan mereka akan bermusuhan dengan kerajaan manusia.
Namun, ayah Lilith tetap kebingungan dengan cara berpikir putrinya. Baginya, penyihir menara telah menaklukkan ras elf, dark elf, dan beastman, serta mengubah keseimbangan kekuatan antar ras di dunia. Hal itu jelas merupakan ancaman besar bagi semua pihak. Meski ia juga mengetahui bahwa negara beastman telah menculik manusia dan memicu amarah penyihir menara, hal tersebut tetap tidak membenarkan tindakan sepihak yang begitu ekstrim. Terlebih lagi dibandingkan dengan kekaisaran dan kerajaan iblis, negara beastman bukanlah apa-apa. Karena itu, berpihak pada menara raksasa berisiko membuat dua kekuatan besar tersebut murka terhadap kerajaan manusia. Meski demikian, Lilith tetap yakin bahwa penyihir menara akan mendukung dan melindungi kerajaan manusia apapun yang terjadi. Bagaimanapun juga, Light adalah penguasa menara yang sesungguhnya, sosok yang telah membantunya dengan tulus dan memiliki kekuatan luar biasa, layaknya dewa. Dengan segala bantuan yang telah ia terima, Lilith merasa dirinya tidak boleh sampai menyinggung Light karena ia tidak yakin akan mendapat pengampunan jika hal itu terjadi. Kemudian ayah Lilith menjelaskan bahwa kerajaan manusia saat ini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dan berpotensi memicu kemarahan negara-negara lain. Bahkan jika mereka berpindah ke sisi penyihir menara sekalipun, tidak ada jaminan keselamatan. Jika suatu hari mereka justru membuat pihak menara murka, bukan tidak mungkin ras manusia ikut dimusnahkan. Karena itulah, ia merasa tidak bisa mengambil keputusan yang terlalu berisiko dan membahayakan seluruh rakyatnya. Lilith hanya bisa terdiam. Ia tahu betul bahwa melanjutkan perdebatan dengan ayahnya hanya akan sia-sia. Ayahnya tidak menyukai perubahan, lebih mementingkan posisinya, dan ingin hidup nyaman tanpa harus menghadapi masalah besar. Tak lama kemudian, ayah Lilith mengakhiri pembicaraan dan meminta kedua anaknya untuk pergi. Setelah itu, Lilith kembali ke kamarnya untuk beristirahat sambil menikmati teh yang disuguhkan oleh Nono. Mengingat pertemuan di kerajaan Nine akan segera diadakan, Lilith meminta Nono untuk segera mengemasi barang-barangnya. Nono pun tampak kebingungan, karena seharusnya pertemuan tersebut baru akan digelar beberapa tahun lagi. Lilith menjelaskan bahwa situasi dunia telah berubah, sehingga keputusan itu dipercepat secara mendadak. Sambil menyesap tehnya, Lilith berpikir bahwa ayahnya jelas tidak akan pernah mau bekerja sama dengan penyihir menara demi mempertahankan posisinya sebagai raja. Meski begitu, Lilith berniat tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Baginya, kekuatan Light yang luar biasa menjadikan berpihak kepadanya sebagai pilihan paling masuk akal. Namun, masalah belum selesai karena masih ada mata-mata lain di dalam kerajaan dan situasi justru semakin rumit akibat pertemuan besar yang akan digelar lebih cepat dari rencana awal. Dengan bantuan Light, Lilith berniat untuk segera menggulingkan ayahnya dari takhta demi melindungi umat manusia, dan setelah itu, ia pun bertekad untuk segera menghubungi Light guna menentukan rencana selanjutnya. Sekarang kembali ke cerita utama. Light sempat meminta maaf karena baru saja Lilith menghubunginya melalui telepati. Lilith menjelaskan bahwa setelah penaklukan negara beastman, pertemuan seluruh negara akhirnya dipercepat dan akan diadakan dalam beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian, Light dan Lilith kembali mengadakan pertemuan di menara raksasa. Lilith sekali lagi mengucapkan terima kasih karena Light bersedia meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Light meminta Lilith untuk bersikap santai saja, karena pada akhirnya merekalah yang memicu perubahan besar ini, sehingga jadwal pertemuan pun harus diubah. Lilith membenarkan hal tersebut. Ia mengaku sempat terkejut melihat pihak Light mampu menaklukkan negara beastman dengan begitu mudah. Meski demikian, ia merasa bersyukur karena negara beastman memang pantas menerima akibat dari perbuatan keji mereka terhadap manusia yang tidak bersalah. Kemudian Lilith mengungkapkan niatnya. Pada pertemuan seluruh negara nanti, ia berencana menggulingkan ayahnya dari posisi raja dan mengambil alih takhta sebagai ratu kerajaan manusia. Agar rencana itu terwujud, mereka harus memastikan dukungan setidaknya dari 5 ras agar memilihnya sebagai penguasa manusia berikutnya. Light pun teringat bahwa kerajaan manusia tidak diperbolehkan memilih pemimpinnya sendiri karena penguasa ditentukan oleh suara mayoritas dari perwakilan 8 ras. Saat ini, mereka telah menguasai 4 negara, sehingga hanya perlu merebut 1 negara lagi atau menjalin kerjasama dengan salah satunya untuk mendapatkan 5 suara dukungan bagi Lilith. Namun, di balik itu semua, Lilith masih menghadapi satu masalah krusial lainnya yang belum terselesaikan. Kemudian Light mengatakan bahwa dirinya bersedia membantu Lilith untuk menyelamatkan manusia dari penindasan ras lain.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak mata-mata yang menyusup di kerajaan manusia dan hal itu bisa menghambat rencana mereka ke depannya. Lilith setuju dengan hal tersebut, tetapi menurutnya mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut posisi penguasa berikutnya. Jika terlalu lama dibiarkan, ras manusia justru akan terus menderita. Meski menyadari keinginannya terkesan memaksa, Lilith mengungkapkan bahwa ia memiliki 3 permintaan yang ingin disampaikan kepada Light. Untuk permintaan pertama, sebelum pertemuan antar negara dimulai, ia ingin Light membantunya meningkatkan level. Lilith menjelaskan bahwa hal itu penting agar dirinya tidak mudah dibunuh oleh para mata-mata dan bisa mempercepat reformasi pemerintahan. Untuk permintaan kedua, Lilith mengatakan bahwa meskipun levelnya tinggi, tetap sulit baginya untuk mencegah racun atau serangan pembunuh tingkat tinggi. Oleh karena itu, ia ingin meminta item sihir yang mampu melindunginya dari ancaman semacam itu. Light memahami permintaan tersebut karena ia sendiri juga membutuhkan item sihir untuk menghadapi serangan yang bisa menyebabkan kematian instan. Kemudian Lilith menyampaikan permintaan ketiganya, yaitu meminta Light untuk hadir dalam pertemuan sebagai pengawalnya. Lilith beralasan bahwa ia akan merasa jauh lebih tenang jika Light berada di sisinya saat pertemuan berlangsung. Terlebih lagi, perwakilan dari kekaisaran dan kerajaan iblis juga akan hadir, dan kehadiran Light akan menguntungkan, karena ia bisa melihat langsung para pemimpin negara dari berbagai ras. Light pun berpikir bahwa usulan Lilith ada benarnya. Dengan ikut serta dalam pertemuan tersebut, ia bisa memperoleh banyak keuntungan dan mengamati langsung para pemimpin negara, terutama dari ras iblis dan Dragoneud. Lilith kemudian menambahkan bahwa syarat untuk menjadi pengawal adalah petualang peringkat A. Tetapi ia yakin Light mampu memenuhi syarat itu karena Light merasa telah memiliki cukup banyak prestasi di berbagai negara, terutama dalam penyelamatan manusia. Naik ke peringkat A bukanlah hal yang sulit baginya. Oleh karena itu, Light akhirnya menyetujui untuk menjadi pengawal Lilith dan mengabulkan ketiga permintaannya. Mendengar hal tersebut, Lilith mengucapkan terima kasih dengan tulus. Namun Light justru membalas bahwa dirinya lah yang seharusnya berterima kasih karena mendapat kesempatan berharga untuk melihat langsung para pemimpin negara. Setelah itu, pertemuan mereka berakhir dengan damai. Meski di balik layar, beberapa orang di Abyss justru membuat suasana menjadi kurang menyenangkan setelah pertemuan Light dan Lilith tersebut. Singkat cerita, di kantor Light, saat ini Ellie dan Aoyuki menyampaikan keberatan mereka kepada Light karena Lilith yang terus-menerus mengajukan permintaan. Aoyuki berpendapat bahwa Lilith sama sekali tidak menghargai Light. Bahkan menurutnya, Lilith seharusnya menebus kesalahannya dengan mempertaruhkan nyawanya. Ellie pun sependapat dengan Aoyuki. Ia mengakui bahwa Lilith memang telah menyelamatkan Yume, tetapi balasan yang diterimanya sudah lebih dari cukup. Namun kini, Lilith justru memperlakukan Light seolah-olah hanya sebagai alat untuk mengabulkan keinginannya. Dan sikap seperti itu, menurut Ellie, sama sekali tidak bisa dimaafkan. Mendengar hal tersebut, Light meminta mereka berdua untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Ia mengakui bahwa Lilith memang telah mengajukan banyak permintaan. Tetapi menurutnya, semua permintaan itu bukanlah omong kosong dan masih dalam batas yang bisa ia penuhi. Terlebih lagi, status Lilith sebagai putri kerajaan berpotensi membawa keuntungan besar bagi mereka. Selain itu, karena Lilith telah menyelamatkan Yume, Light tetap menaruh rasa hormat yang tinggi padanya. Light menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah membalas kebaikan Lilith, tetapi di dalam hatinya, ia masih merasa berutang budi. Selama permintaan Lilith masih masuk akal, ia tidak keberatan untuk mengabulkannya. Meski begitu, Light juga memahami kekhawatiran Aoyuki dan Ellie. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa jika suatu saat Lilith mulai bertindak berlebihan dan tidak tahu diri, maka ia sendiri yang akan memberikan pelajaran kepadanya secara langsung. Mendengar keputusan tersebut, Aoyuki dan Ellie akhirnya memilih untuk mengikuti keputusan Light. Meski demikian, mereka menegaskan bahwa jika Light merasa Lilith telah melewati batas, mereka siap menerima tugas untuk mengurus putri kerajaan tersebut. Setelah menyampaikan keluhan mereka, Aoyuki dan Ellie pun keluar dari ruangan. Sementara itu, Light menyadari bahwa keduanya masih belum sepenuhnya puas dengan keputusannya. Loyalitas mereka yang begitu besar membuat mereka menyimpan rasa permusuhan terhadap Lilith. Light merasa senang karena memiliki bawahan yang begitu setia dan peduli padanya. Tetapi ia juga sadar bahwa hal ini bisa memicu masalah di kemudian hari. Karena itu, ia bertekad untuk mencegah agar konflik di antara mereka tidak sampai terjadi.
Di sisi lain, di kamar pribadi Ellie yang dibuat khusus untuknya, Ellie mengungkapkan pendapatnya bahwa Light adalah sosok yang terlalu baik dan seluruh kebaikannya benar-benar tulus dari hati. Namun, tetap saja ia menilai bahwa Lilith telah memanfaatkan kebaikan tersebut dan sudah melampaui batas karena memperlakukan Light seolah-olah seperti seorang pelayan. Meskipun Light mungkin akan memaafkan Lilith, bagi mereka berdua hal itu tetap sulit untuk diterima. Aoyuki pun menyampaikan bahwa kali ini ia bersedia memaafkan Lilith semata-mata demi Light. Akan tetapi, jika Lilith kembali mempermainkan tuannya, ia tidak akan ragu sedikit pun untuk langsung memusnahkannya saat itu juga. Ellie memahami perasaan Aoyuki, tetapi ia juga tahu bahwa Light pasti tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Karena itu, Ellie meminta agar Aoyuki tidak bertindak gegabah dan menahan diri terlebih dahulu. Meski begitu, Ellie menegaskan bahwa jika suatu saat Light sendiri memberikan izin dan waktu yang tepat telah tiba, maka semua dosa Lilith yang terus memanfaatkan Light demi ambisinya sudah pantas dibalas dengan hukuman mati. Namun, sebagai bentuk pengakuan atas jasanya karena telah menyelamatkan adik Light, Ellie bahkan dengan senang hati akan mengantarkan Lilith ke surga. Setelah itu, suasana pembicaraan perlahan berubah. Aoyuki dan Ellie pun mengalihkan topik menjadi pembahasan tentang seberapa dalam perasaan Lilith terhadap Light, dan keduanya mulai mendiskusikan hal tersebut dengan serius. Singkat cerita, tibalah hari di mana Lilith mulai menjalani peningkatan levelnya. Saat itu, Lilith tampak benar-benar takjub melihat senjata dan item sihir yang tersusun di hadapannya. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah dirinya benar-benar diizinkan meminjam benda-benda berharga tersebut. Namun Light justru menjelaskan bahwa Lilith tidak hanya diizinkan meminjam, melainkan boleh memilikinya dan mengambilnya sesuka hati. Lilith pun semakin terkejut, karena seluruh item yang ada di hadapannya setidaknya berada di kelas fantasi, setara dengan harta nasional suatu negara. Fakta bahwa Light memberikannya secara cuma-cuma membuatnya sulit percaya. Light lalu menjelaskan bahwa semua item itu memang tidak sedang digunakan, sehingga Lilith tidak perlu merasa sungkan. Selain itu, karena Lilith akan bertarung dengan kekuatannya sendiri, sudah sepantasnya ia dibekali perlengkapan terbaik demi menjaga keselamatannya. Lilith pun berpikir bahwa Light benar-benar mengkhawatirkannya dan langsung mengucapkan terima kasih dengan tulus. Setelah memilih senjata dan mengenakan perlengkapannya, mereka pun berangkat menuju hutan di sekitar menara. Kali ini, Light juga ditemani oleh Orca dan Chaos yang ikut membantu proses peningkatan level Putri Lilith. Sebelum memulai misi, Light terlebih dahulu memperkenalkan kedua rekannya kepada Lilith, karena mereka juga akan ikut membantu. Ia menjelaskan bahwa Orca dan Chaos adalah bawahan yang baru saja ia panggil, dan di permukaan mereka berperan sebagai pengawal penyihir menara. Orca pun lebih dulu memperkenalkan dirinya sebagai seorang musisi sekaligus pendukung dalam pertempuran. Setelah itu, Chaos juga memperkenalkan diri dengan singkat. Lilith membalas perkenalan mereka dan mengucapkan terima kasih atas bantuan yang akan mereka berikan untuk menaikkan levelnya. Orca pun berkata agar Lilith tidak perlu sungkan, karena membantu adalah tugas mereka. Ia juga menambahkan bahwa meskipun Chaos terlihat kasar dan kurang sopan, sebenarnya ia sangat peduli pada orang lain. Setelah perkenalan selesai, Light memutuskan untuk segera memulai misi peningkatan level. Saat ini mereka berada di hutan terdalam wilayah menara raksasa, tempat sebagian besar monster berada di kisaran level 300-an. Mengingat tujuan utama Lilith hanyalah untuk memperkuat diri agar rencananya tidak mudah diganggu. Berlatih dan menaikkan level di sekitar menara sudah lebih dari cukup. Lagi pula, seluruh monster di Abyss telah menjadi pasukan Light, dan tidak mungkin Lilith harus menghadapi monster dari dimensi lain atau mencapai level setinggi dirinya. Kemudian, Light mulai membagi tugas dengan jelas. Orca bertugas memancing monster, Chaos akan menahannya, dan Lilith bertanggung jawab untuk melancarkan serangan. Sebelum bertarung secara langsung, Light mengingatkan Lilith agar berpikir dengan tenang dan tidak gegabah supaya tidak terluka oleh serangan monster. Karena itu, ia meminta Lilith tetap fokus dan percaya bahwa mereka akan terus mengawalnya agar ia tetap aman. Setelah semua siap, Light langsung memberi aba-aba. Orca pun segera memainkan biolanya dan mengaktifkan skill Piper's Whistle untuk memancing monster di sekitar mereka. Begitu melodi musik Orca menyebar, seekor monster muncul dan langsung menunjukkan niat menyerang. Light segera menggunakan sihir penilaian dan menyadari bahwa monster tersebut adalah monster kadal level 300, dengan mulut besar di bagian atas dan bawah untuk melahap mangsanya, serta sisik keras yang cukup kuat menahan serangan.
Saat Light masih memikirkan cara terbaik untuk mengalahkannya, Chaos bergerak lebih cepat. Ia langsung menebas dan menggunakan sihir Shadow Dance untuk mengikat monster tersebut, membuat pergerakannya benar-benar terhenti. Karena monster sudah berhasil ditahan dengan baik, kini giliran Lilith untuk menyerang. Ia menggenggam rapir miliknya, senjata dengan serangan khusus berelemen angin. Light menjelaskan bahwa Lilith hanya perlu mengayunkannya dengan mantap untuk menebas musuh di hadapannya. Lilith memahami instruksi itu, menyadari bahwa semua ini ia lakukan demi masa depan umat manusia. Light sendiri sadar betul bahwa Putri Lilith belum memiliki pengalaman bertarung. Secara mental pun ia belum sepenuhnya siap, apalagi ini mungkin pertama kalinya ia mencium bau darah monster, yang bisa saja membuatnya mual. Namun, semua ini harus ia lewati demi tujuan yang lebih besar. Setelah memantapkan tekadnya, Lilith akhirnya melangkah maju. Dengan satu ayunan rapir yang tegas, ia melepaskan tebasan angin yang tajam, membelah tubuh monster tersebut menjadi dua bagian dalam sekejap. Dan benar saja, seperti yang Light duga, begitu darah monster mengalir, Lilith langsung terdiam. Tubuhnya gemetar karena secara mental ia belum sepenuhnya siap menghadapi situasi itu. Light segera menopang tubuh Lilith dan menanyakan keadaannya. Lilith merasa terbantu oleh Light, lalu berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta agar mereka tetap melanjutkan latihan. Namun, Chaos tiba-tiba bertanya mengapa Lilith sampai memaksakan diri sejauh ini. Menurutnya, Lilith sebenarnya bisa menyerahkan semua pekerjaan pada salinannya, sementara dirinya sendiri tetap aman dan bersantai di dalam menara raksasa. Bukankah itu pilihan yang jauh lebih sempurna dan aman? Lilith mengakui bahwa perkataan Chaos ada benarnya. Ia memang bisa menyerahkan segalanya pada salinannya. Akan tetapi, karena ia ingin menjadi ratu manusia dan menyelamatkan lebih banyak orang, ia merasa harus berusaha dengan tangannya sendiri. Baginya, tidak ada satupun orang yang bisa sukses tanpa usaha dan kegigihan. Dan semua yang ia lakukan sekarang adalah demi rakyatnya. Light yang mendengarnya merasa bahwa Lilith mulai memahami beban sebagai pemimpin umat manusia. Dan menurutnya itu adalah hal yang baik untuk pertumbuhan dirinya. Chaos kemudian menambahkan bahwa mungkin ada banyak ras yang suatu hari nanti akan Lilith selamatkan, mengingat ia sendiri sempat melihat desa manusia yang pernah terbantu oleh Lilith. Meski tidak sepenuhnya memahami maksud ucapan Chaos, Lilith tetap mengucapkan terima kasih padanya. Setelah itu, Light memutuskan untuk melanjutkan misi peningkatan level karena waktu mereka masih cukup panjang. Ia menyarankan agar Lilith tidak terlalu khawatir dan fokus saja pada satu hal, yaitu mengalahkan monster. Lilith kembali mengucapkan terima kasih atas bantuan Light. Light pun meminta Orca untuk kembali memancing monster berikutnya. Namun, tanpa mereka sadari, di saat Light sedang membantu Lilith menaikkan level, ada seorang wanita yang membaur di antara para budak manusia yang telah dibebaskan oleh pihak menara raksasa. Sosok itu tidak lain adalah Mickey, master dari kerajaan iblis, yang kini menyamar sebagai salah satu budak pengungsi di menara raksasa. Dengan senyum yang dibuat-buat, Mickey mengucapkan rasa terima kasih karena menara raksasa telah menyelamatkannya, sambil menyimpan niat tersembunyi di balik wajahnya yang tampak polos tersebut. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With